Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kayaknya hampir semua orang di Indonesia tuh ngerasa ada yang aneh kalau sehari aja nggak ketemu nasi? Ini tuh bukan sekedar kebiasaan loh, tapi sebuah fenomena yang akarnya, wah, dalam banget. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng kisah di balik piring kita dan cari tahu kenapa nasi bisa jadi raja di meja makan Indonesia. Pasti kita semua sering banget kan dengar kalimat ini? Atau malah kita sendiri yang ngomong. Ini tuh bukan cuma sekedar slogan, tapi udah jadi cerminan identitas kuliner kita. Dari Sabang sampai Merauke, nasi itu ibarat kanvas yang menyatukan semua lauk pauk Nusantara. Jadi apa sih yang bikin kita sebegitu lekatnya sama nasi? Jawabannya itu adalah campuran dari sejarah yang panjang, kebijakan politik yang masif, dan budaya yang akhirnya terbentuk karena dua hal itu. Untuk ngerti kenapa nasi bisa sedominan sekarang, kita harus flashback ribuan tahun ke belakang ke masa di mana jejak pertama padi mulai ditanam di bumi pertiwi. Coba deh kita lihat lini masa ini. Perjalanan padi itu panjang banget, ribuan tahun. Awalnya itu dari Tiongkok, sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi. Terus, jejaknya mulai menyebar ngikutin migrasi leluhur kita, bangsa Austronesia. Sampai akhirnya, sekitar tahun 2000-an sebelum Masehi, padi sampai juga di Nusantara. Bukti paling kerennya, coba lihat relief di Candi Borobudur. Ini nunjukin kalau padi itu udah jadi bagian hidup banget dari zaman kerajaan kuno. Nah, yang seru di sini tuh, cara nenek moyang kita nanam padi itu beda-beda. Awalnya ada yang namanya sistem huma, atau ladang kering. Di sini, padi ditanam barengan sama tanaman lain, jadi lebih beragam. Tapi belakangan berkembang sistem sawah, yang butuh pengairan canggih pada masanya. Sistem ini fokusnya cuma ke padi, tapi hasilnya jauh lebih melimpah. Nah, perbedaan hasil panen inilah yang jadi kunci kenapa sawah jadi lebih populer di kemudian hari. Jadi, ini poin yang penting banget buat diingat. Meskipun padi udah ada dari lama, dia tuh bukan satu-satunya bintang utama. Selama berabad-abad, masyarakat Nusantara itu bergantung sama banyak sumber karbohidrat. Ada sagu di Indonesia bagian timur, ada jagung, ada singkong di daerah lain. Dominasi total nasi kayak yang kita alami sekarang itu sebenarnya fenomena yang relatif baru. Terus, apa dong yang bikin semuanya berubah? Nah, jawabannya ada di abad ke-20. Sebuah periode perubahan yang luar biasa drastis yang dipicu sama kebijakan pemerintah besar-besaran yang kita kenal sebagai Revolusi Hijau. Coba bayangin angka ini, 119,2 juta jiwa. Itu populasi Indonesia di awal tahun 70-an dan tumbuhnya cepat banget. Ini bukan cuma angka, ini adalah jumlah mulut yang harus dikasih makan. Pemerintah Orde Baru waktu itu ada di bawah tekanan yang luar biasa besar untuk menjamin ketersediaan pangan. Pertanyaannya, gimana caranya? Dan inilah dia jawabannya, Revolusi Hijau. Ini bukan program main-main, tapi sebuah operasi nasional yang super masif. Pemerintah ngerahin semua sumber daya buat satu tujuan utama, genjot produksi padi. Caranya gimana? Dengan bibit unggul, pupuk kimia, pestisida yang disebar luas, plus pembangunan irigasi modern. Pokoknya all in untuk padi. Hasilnya gimana? Wow, lihat aja grafiknya deh. Angkanya bener-bener berbicara. Tahun 1971, 1 hektar sawah itu menghasilkan sekitar 29,6 kintal. Kelihatannya banyak ya, tapi tunggu sampai lihat tahun 1985. Angkanya loncat jadi 47,5 kintal per hektar. Ini tuh lompatan yang luar biasa banget di dunia pertanian kita. Puncaknya terjadi di tahun 1984. Coba bayangin, Indonesia, negara yang tadinya dapat cap sebagai importir beras terbesar di dunia, secara ajaib bisa memenuhi seluruh kebutuhan berasnya sendiri. Ini bukan cuma soal pencapaian ekonomi loh, ini adalah momen kebanggaan nasional yang luar biasa. Oke, program pemerintah sukses besar. Tapi kan ini semua nggak akan jalan kalau nggak ada partisipasi jutaan petani di lapangan. Sekarang, coba deh kita geser sudut pandang kita dan lihat semua ini dari kacamata mereka. Ini pertanyaan yang paling penting. Kenapa para petani ini bisa kompakan banget milih nanam padi? Kenapa nggak yang lain? Kenapa mereka seringkali ninggalin tanaman lain yang mungkin udah mereka tanam secara turun-temurun? Kuncinya ada di konsep ini, pemikiran subsistensi. Biar gampang gini deh. Buat seorang petani, pikiran pertama mereka itu bukan gimana caranya panen ini bisa untung gede. Tapi, apakah hasil panen ini cukup buat makan keluarga saya sampai panen berikutnya? Ini adalah logika dasar untuk bertahan hidup. Survival first, profit second. Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Ketika pemerintah datang bawa paket komplit, bibit unggul yang hasilnya udah pasti melimpah, pupuk yang gampang didapat, pestisida, bahkan jaminan hasil panennya dibeli pemerintah, nanam padi itu jadi pilihan yang paling nggak beresiko. Itu adalah taruhan paling aman buat mastiin dapur di rumah tetap ngebul. Jadi ini adalah keputusan yang sangat rasional bagi mereka.
Ternyata, fokus besar-besaran ke padi ini efeknya bukan cuma mengubah pemandangan di sawah, tapi juga mengubah cara pandang satu bangsa tentang apa itu makanan. Dan terjadilah pergeseran pola makan yang masif. Kalau dulu keragaman pangan itu hal yang biasa, ada sagu, jagung, singkong, ubi. Setelah revolusi hijau, nasi jadi standar utamanya. Pola makan di seluruh Nusantara jadi makin seragam dan semuanya berputar di sekitar satu komoditas, nasi. Nah, ini yang efeknya kuat banget. Nasi itu jadi naik kelas. Berkat promosi pemerintah dan keberhasilan programnya, makan nasi itu jadi identik dengan kemajuan. Sebuah keluarga yang bisa makan nasi 3 kali sehari itu dianggap keluarga yang mapan, modern, dan sukses secara ekonomi. Sayangnya, ada sisi lain dari naiknya status nasi ini. Makanan pokok lokal kita yang lain jadi dipandang sebelah mata. Jagung, sagu, atau ubi yang tadinya jadi andalan dan punya nilai gizi tinggi, sekarang seringkali dapat stigma sebagai makanan orang susah atau makanan kelas 2. Stigma sosial ini makin mengunci posisi nasi sebagai satu-satunya pilihan yang paling bergengsi. Semua potongan puzzle ini, jejak sejarah, kebijakan politik, dan perubahan sosial, akhirnya membawa kita ke hari ini dan menjelaskan apa yang ada di piring kita setiap hari. Jadi, yuk kita rangkum perjalanannya. Pertama, dimulai dari akar kuno ribuan tahun lalu. Kedua, dipicu oleh tekanan populasi yang luar biasa besar. Ketiga, dieksekusi lewat kebijakan politik yang super fokus pada padi. Keempat, diadopsi oleh para petani karena ini pilihan paling logis buat mereka. Dan kelima, dikunci oleh status budaya baru nasi sebagai simbol kemakmuran. 5 langkah inilah yang menjadikan nasi sebagai raja tak terbantahkan di Indonesia. Kisah dominasi nasi ini, di satu sisi adalah kisah sukses tentang ketahanan pangan, tapi di sisi lain, ini juga kisah tentang hilangnya keragaman pangan kita. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan. Apakah ketergantungan kita yang begitu dalam pada satu jenis makanan ini adalah sebuah kekuatan, atau jangan-jangan ini justru titik lemah kita dalam menghadapi tantangan pangan di masa depan? Nah, itu pertanyaan buat kita pikirkan bersama.